menurut beliau, musik itu hukumnya ada 3. Yang pertama adalah haram. Kapan musik ini haram? Baik orang yang menyanyikan atau orang yang memainkan, yaitu ketika mendengarkan musik, memainkan alat-alat musik disertai dengan khomer, ada araknya, atau disertai dengan zina, ada perempuan-perempuan yang menari-menari erotis, awil liwat atau homoseksual, atau hal-hal yang menyebabkan datangnya syahwat, ada wanitanya yang bukan orang yang halal, kemudian ada tarian-tarian yang menampilkan aurat dan seterusnya, atau tidak ada hal-hal yang seperti itu, tetapi di dalam hatinya dia membayangkan ketika mendengarkan musik atau memainkan alat musik, betapa enaknya ya, ini misalnya kalau disertai arak, betapa enaknya ya kalau misalnya ini ada perempuan-perempuan yang menari, ada imajinasi liar yang seperti itu. Maka menurut beliau, Abdul Ghani An-Nabulsi, mendengarkan musik seperti inilah yang hukumnya haram. Menurut beliau seperti itu. Yang kedua, mendengarkan musik yang mubah. Kapan mendengarkan musik yang mubah itu diperbolehkan? Menurut beliau disampaikan di dalam kitabnya itu, wa ammal mubahu min dzalika fahuwa idza kana al majlisu khaliyan minal khamri waz-zina wal liwat wal masyi bi syahwatin wat takbili wan nadri bi syahwatin li ghairi zaujah wal amati kana lidzalika sami' qasdun hasanun wa niyatun sholihatun wa batinun nadifun tahirun minal hujumi ala syahwati al muharramati kasyahwati zina wal liwat au syurbil khamr au syai'in minal muskirat awil muhaddirat wa kan yakhturu fihi syai'un mimma harramahullahu ta'ala alaih. Jadi menurut Abdul Ghani An-Nabulsi, mendengarkan musik, memainkan alat musik apapun itu, gitar, piano, drum, apapun itu hukumnya mubah kalau tidak menyebabkan perbuatan zina, tidak menyebabkan imajinasi liar. Misalnya liriknya itu positif, bahkan membangkitkan motivasi. Bisa seorang suami bisa merindukan istrinya, seorang istri bisa merindukan suaminya, seorang anak bisa kangen ayahnya, seorang ayah bisa lebih menyayangi anaknya. Maka ini semua menurut Abdul Ghani An-Nabulsi musik yang positif. Mendengarkannya adalah mubah. Nah kemudian ini yang berat ini. Menurut beliau musik selain bisa mubah, selain bisa haram, yang ketiga bisa hukumnya sunnah, bahkan wajib. Yaitu bagi siapa? Ini tidak mungkin kita lakukan, mustahil ini. Termasuk Gus Yusuf mustahil. Yaitu ketika mendengarkan musik kita tergerak mengakui kemahaesaan Tuhan. Kita akan semakin tersingkap ma'rifahnya. Dan inilah musik bagi para sufi. Di mana mereka bermain musik, itu seolah-olah mereka tenggelam di dalam kemahakuasaan Tuhan. Tenggelam di dalam jamaliyahnya Allah Ta'ala. Tenggelam di dalam keindahan Tuhan. Nah ini musik yang hukumnya sunnah. Dan ini hanya bagi para sufi. Nah ala kulli hal, menurut para muhallilun, karena memang tidak ada ayat Al-Quran, teks hadis yang secara vulgar, secara tegas menyatakan bahwa musik itu haram. Tidak ada. Loh, kalau tadi bagaimana menurut seperti Ibnu Hajar itu? Kan tadi ada hadisnya kan? La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azifa. Nah, menurut para ulama yang muhallilun, yang menghalalkan musik itu, menurut mereka, loh hadis itu pemahamannya tidak bisa sesederhana itu. Kita analisa al-ma'azif, alat-alat musik, di situ oleh Kanjeng Nabi dibarengkan dengan homer, dibarengkan dengan harir, sutra, dibarengkan dengan zina. Berarti keharaman musik itu bukan karena musiknya,
tetapi karena aktivitas-aktivitas yang menyertai aktivitas musik, keharaman-keharaman seperti syurbul khamar, zina dan seterusnya itu. Nah, itulah sebagian analisa yang disampaikan oleh para ulama al-muhallil. Ala kulli hal, ini adalah persoalan khilafiyah. Oleh karena itu, saya tidak mengajak jenengan untuk bermusik dan juga tidak mengajak jenengan untuk tidak bermusik. Yang saya ingin sampaikan di sini adalah mengenalkan bahwa khazanah fikih itu sangat luas sekali. Kalau kita kaya wawasan kita dengan pengetahuan fikih, maka kita itu tidak mudah baper, tidak mudah menyalahkan sesama, dan tidak mudah menghujat. Sebagaimana disampaikan oleh para ulama, man kasura ilmuhu laqalla ingkaru 'alan nas. Orang itu kalau wawasannya banyak, pengetahuannya luas, laqalla ingkaru 'alan nas, maka dia itu sedikit sekali menghujat manusia. Lihat orang bermusik, oh ini mungkin ikut pendapatnya al-muhallilun. Lihat orang anti musik, oh ini mungkin ikut pendapatnya al-muharrimun. Begitu juga dia beraktivitas musik, maka yang dia lakukan tentu karena dorongan-dorongan yang positif, tidak karena dorongan-dorongan nafsu, karena dibekali dengan wawasan pengetahuan yang memadai. Nah, yang keliru sekarang itu kalau muhallilun, yang muharrimun dihujat, yang muharrimun, yang muhallilun dihujat, kemudian tarung di komentar-komentar di Instagram, di YouTube, kemudian menjadi viral dan rame, menjadi perdebatan-perdebatan yang tidak produktif. Lah itu disebabkan qalla ilmuhu lakasura ingkaru annas. Jadi kalau orang itu wawasannya sempit, tentu dia itu semakin menjadi-jadi ketika menghujat sesamanya. Orang tidak sependapat langsung dihujat. Lah padahal masih banyak opsi-opsi, masih banyak alternatif-alternatif yang lain. Sebagaimana teladan para ulama-ulama kita dulu, Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari itu pernah memberikan fatwa bahwa hukum beduk, ya, beduk di masjid-masjid itu hukumnya haram menurut Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kenapa? Karena tasabuh bil kufar, menyerupai orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu kan kalau orang Kristen membunyikan lonceng. Ibadah. Mohon maaf Gus Warab, mic-nya mohon di ya. Sudah jelas Gus ya? Oke. Kalau orang Cina itu membunyikan apa? Apa itu? Gong, membunyikan gong. Namun ada beduknya seperti itu tasyabuh. Tapi Hadratus Syekh Kiai Fakih Mas Kumambang Gresik mengatakan halal. Oh enggak masalah beduk itu tidak menyerupai. Kalau beduk kok diserupai lonceng, lonceng itu beda dengan beduk. Gong juga beda dengan beduk. Tasabuhnya mana? Halal beduk itu. Tapi begitu bijaksananya para kiai-kiai kita ketika Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari berkunjung ke Gresik, mau ke dalamnya Kiai Fakih Mas Kumambang, Kiai Fakih Mas Kumambang itu memberikan instruksi kepada takmir-takmir masjid untuk menyembunyikan beduk yang ada di masjid-masjid di Gresik. Agar supaya Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari itu tidak melihat beduk-beduk yang menurut beliau haram. Itu saking hormatnya Kiai Fakih Mas Kumambang kepada Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Jadi menghormati perbedaan. Nah itulah bijaksananya para ulama-ulama dulu. Nah sekarang itu kita sulit menemukan kebijaksanaan seperti itu. Yaitu kalau orang ada di kubu A seolah-olah yang B itu sudah masuk neraka. Yang ada di kubu B seolah-olah yang A itu masuk neraka. Dunia menjadi hitam putih. Dunia menjadi tidak berwarna. Dunia kemudian tidak menjadi indah sama sekali. Tapi kalau ulama-ulama zaman dahulu itu beliau-beliau arif, beliau-beliau bijaksana. Beliau-beliau itu betul-betul mengetahui bahwa ikhtilaful ummah rahmatun, bahwa perbedaan umat itu adalah rahmat. Saya kira mungkin itu, Gus. Kalau masih ada waktu saya sampaikan terkait dengan apa ini yang belum dakwah, Gus ya. Kalau masih ada waktu, tapi kalau sudah cukup saya kira bisa buka
diskusi tanya jawab. Ya. Untuk sesi pemaparan materi kan masih mempunyai waktu sekitar 10 menit lagi Gus. Untuk tanya jawab bisa kita laksanakan jam 21.30 nanti. Oke, berarti Ya. saya lanjutkan saja. Nah, kemudian Ya, Gus. hubungan musik dengan dakwah. Tadi terkait dengan fiqhul ahkam. Jadi fikih itu ada 3, ada fiqhul ahkam, ada fiqhul dakwah, ada fiqhul hikmah. Fiqhul ahkam itu terkait dengan hukum-hukum tadi itu. Fiqhul dakwah terkait dengan dakwah. Apa dakwah itu? Dakwah itu oleh para ulama didefinisikan sebagai mendorong, mengajak seseorang untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kejelekan agar supaya meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Mendorong seorang melakukan kebaikan itu dakwah. Maka dakwah itu tidak hanya terbatas kata-kata, perbuatan itu juga bisa dakwah. Bahkan oleh para ulama dinyatakan afsahul lisan lisanul maqal. Jadi lisan yang paling fasih itu adalah perilaku. Kita berbuat baik itu sudah dakwah. Kita sudah menjadi teladan, itu adalah dakwah. Tidak perlu ceramah, tidak perlu mauidhah, tidak perlu ditampil di panggung-panggung. Jenengan berbuat baik, orang-orang kemudian terinspirasi, itu sudah dakwah. Karena mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan. Apa bedanya dakwah dengan amar ma'ruf? Sama, tapi perbedaannya kalau dakwah itu lebih menekankan orang yang diajak kebaikan secara sadar dan sukarela, tanpa ada paksaan. Tapi kalau amar ma'ruf yang terpenting orang yang diajak kebaikan, melakukan kebaikan. Tidak peduli apakah orang itu sukarela, dipaksa atau tidak peduli kalau amar ma'ruf. Misalnya, ada orang biasa minum khamr. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar, saya hanya mengatakan jangan minum khamr. Hukumnya khamr itu haram. Itu amar ma'ruf nahi mungkar. Apakah orang ini menerima dengan baik, dengan sukarela, dengan sadar atau tidak, dengan ada unsur paksaan atau tidak peduli. Itu amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau dakwah, bagaimana supaya orang yang biasa minum khamr ini meninggal kebiasaan minum khamrnya dengan kesadarannya, tanpa ada rasa paksaan, dengan nalurinya, tanpa ada pretensi, tanpa ada kepura-puraan. Itulah dakwah. Mengajak, bukan mengejek, bukan memaksa, merangkul, bukan memukul. Itu dakwah. Perbedaan al-farqu baina dakwah wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Maka dakwah itu luas, dakwah itu fleksibel dan ada seninya. Berbeda dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ada lokalisasi bertebaran di mana-mana, sweeping. Ada orang-orang warung-warung menjual minum khamr, sweeping. Itu amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau dakwah enggak, melakukan pendekatan-pendekatan agar supaya ajakan ini betul-betul diterima dengan sadar oleh objek dakwah. Itu dakwah. Lah maka kaitannya musik dengan dakwah tentu sangat simbiosis mutualisme. Dakwah butuh pada seni, dan seni agar supaya tidak kehilangan rohnya, tidak kehilangan keindahannya, juga butuh untuk dakwah. Maka simbiosis mutualisme. Nah, maka kita tidak perlu menghadap-hadapkan antara seni musik dengan Islam, dengan dakwah, dan antara dakwah dengan seni. Keduanya simbiosis mutualisme. Keduanya saling membantu. Oleh karena itu para ulama kita itu seperti para Wali Songo, Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, itu kan beliau-beliau di dalam sejarahnya juga dinyatakan oleh Agus Sunyoto di dalam Atlas Wali Songo, itu kan berdakwah dengan musik. Sunan Bonang dengan gamelannya. Orang-orang yang mau mendengarkan gamelan-gamelan Sunan Bonang itu harus mengucapkan kalimosodo. Kalimosodo itu kan syahadat. Nah, maka orang-orang senang mendengarkan musik pada saat itu, mendengarkan gamelan yang dimainkan oleh Sunan Bonang, dan tanpa sadar mereka masuk Islam. Begitu juga teladan kiai kita, misalnya Kiai Bisri Mustafa, abahnya Gus Mus. Dulu pada waktu 1950-an, itu Bung Karno pernah membuat aturan dilarang para seniman musik untuk memainkan musik-musik barat. The Beatles tidak boleh dimainkan. Bahkan Kus Plus itu kan
nggak boleh kan main mengcover lagu-lagu The Beatles. Karena menurut Bung Karno Ya, itu pernah di penjara. ya bahkan pernah di penjara Gus Plus itu kan gara-gara main The Beatles. Karena menurut beliau itu westernisasi dan beliau anti barat pada saat itu. Nah, maka Kiai Bisri Mustafa dengan kearifannya banyak Gusmus itu membaca kesempatan ini. Ini ada dakwah ini. Santri-santri itu kemudian diajarkan rebana oleh Kiai Bisri Sansuri. Diajarkan rebana dan diberi lagu-lagu dengan lirik-lirik yang islami yang membuat orang-orang termotivasi untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Di antara karya beliau yang saat ini viral, yang sampai saat ini viral adalah Tombo Ati. Itu kan karangannya Kiai Bisri Mustafa, banyak Gusmus. Tombo Ati. Tombo Ati itu kan sebetulnya lirik-lirik yang sangat islami sekali, sangat sufistik sekali. Karena itu dari makolahnya Ibrahim Al-Khawas, Dawaul Qalbi Khamsatun. Tombo Ati iku 5 perkara nih. Kiai Bisri Mustafa membaca celah dakwah seperti itu. Akhirnya orang-orang itu punya alternatif bahwa dari bertebarannya banyak musik yang lirik-liriknya negatif, ada sejumlah musik yang lirik-liriknya itu bisa membangkitkan jiwa kita untuk semangat lagi di dalam menjalankan keislaman. Nah itu kaitannya Islam dengan musik dengan dakwah, bahwa keduanya itu simbiosis mutualisme. Tapi yang perlu digarisbawahi bagi orang-orang yang memang betul-betul berdakwah menggunakan instrumen musik, menggunakan wasailul musik, wasilah musik, itu memang betul-betul niatnya untuk berdakwah. Tidak dengan tentu dengan garis-garis yang sudah dibahas di dalam fikul ahkam tadi. Dengan syarat-syarat yang harus tidak boleh tercampur dengan maksiat, dengan muharramat, dengan wanita-wanita biduan, dengan hal-hal yang negatif, harus itu dijaga betul. Karena kalau tidak seperti itu, maka bisa-bisa awalnya niatnya dakwah dengan musik, justru karena adanya musik itu justru mencoreng nilai dakwah itu sendiri. Justru orang-orang lebih suka musiknya daripada pengajiannya. Dan ini yang saat ini sangat marak terjadi. Bedakan mana musik yang sebagai wasilah dakwah, wasilah dakwah, dan mana musik itu yang menjadi tujuannya orang-orang di dalam menghadiri acara. Jadi misalnya menampilkan biduan-biduan yang telanjang, ini saya kira dakwah bil musik yang melampaui batas, yang melampaui batasnya. Saya kira itu Gus Yusuf yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Gus Faurok Sahabat, Masya Allah. Untuk materinya, ini kalau istilahnya anak sekarang, materinya daging sekali. Mungkin bisa kami simpulkan sedikit ya. Untuk premis yang disampaikan oleh Gus Faurok tadi, mengawali pembahasan itu, yang bisa saya tangkap adalah fikih itu, khazanah fikih itu sangat luas. Jadi ketika menentukan hukum fikih itu tidak bisa begitu saja, karena ada satu yang saya ingat tadi adalah tabadulul ahkam bitabadulil amkinah wal azminah. Jadi hukum itu akan berubah sesuai dengan keadaannya dan juga waktunya. Nah, beliau tadi menyampaikan definisi musik. Dari definisinya sendiri, menurut ulama fikih, musik didefinisikan sebagai tarikan suara dengan bunyi yang berirama dan mempunyai metode tertentu untuk membangun iramanya. Jadi musik tidak terbatas kepada lagu-lagu dari suara manusia, tetapi ya bisa saja musik itu termasuk dari suara rintik hujan, kemudian deburan ombak, dan juga suara gesekan angin yang menabrak dedaunan. Untuk sejarah musik sendiri, bahwa manusia ini secara fitrahnya ini cenderung mencari keindahan. Nah, ini fitrahnya manusia. Dimulai dari alamul arwah hingga sampai alamul amsal, ini manusia menyukai keindahan. Bahkan diceritakan tadi ketika Nabi Musa mendengarkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah mendengarkan suara selain Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan suaranya makhluk, beliau ini menutup telinganya selama 40 hari karena
kalau dengar suaranya makhluk ini muntah karena saking menjijikkannya suaranya selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu untuk sejarahnya sendiri. Nah, musik pertama kali diciptakan oleh Taubal, putra dari Qabil bin Adam, sekitar tahun 4500, dan ini selaras dengan penemuan di Mesir kuno bahwa musik ini ditemukan, alat musik pertama kali ditemukan pada tahun 4000 sebelum Masehi. Nah, untuk hukum musik sendiri, ini berkaitan erat dengan budaya di Arab, yang mana masyarakat Arab pada saat itu hanya apa ya, secara peradaban ini belum seberkembang yang lain. Jadi secara musik ini orang Arab hanya merepresentasikan musik dengan cara membuat syair-syair seperti itu. Nah, kemudian meniru peradaban-peradaban yang lain termasuk Yunani, Persia dan lain-lain. Akhirnya terciptalah beberapa alat musik dan juga dampak-dampak negatif muncul di sini. Nah, untuk hukum musik sendiri ini ditendensikan kepada satu hadis yang berbunyi layakunanna min ummati aqwamun yastahilunal hir wal harir wal khamar wal ma'azif. Nah, ini didasarkan pada hadis ini beberapa ulama menyatakan bahwa hukum musik ini haram, termasuk yang keras Ibnu Hajar Al-Haytami dan ulama-ulama yang senada dengan beliau. Tapi sebaliknya Imam Al-Ghazali dan juga beberapa ulama yang senada dengan beliau ini berpendapat sebaliknya. Jadi bukan secara langsung bahwa musik itu haram karena hadisnya Nabi yang sudah saya sebutkan tadi, tapi melihat dulu secara kontekstualnya, tidak hanya secara tekstual saja. Secara tekstual hadis disebutkan tadi direnteti, musik itu direnteti dengan Homer, direnteti dengan sutra dan lain-lain yang ini memang berdampak negatif. Jadi kemudian Imam Al-Ghazali dan juga Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi ini menyimpulkan bahwa yang menjadikan haram musik itu bukan alatnya itu sendiri, bukan suaranya, tapi dampak negatif yang muncul dari musik itu sendiri. Nah, untuk kesimpulan, mungkin tidak ada nas yang secara eksplisit mengharamkan musik. Oleh karena itu penting untuk kita untuk tidak saling menghujat ketika ada perbedaan pendapat mengenai hukum musik dari ulama-ulama yang sudah menyampaikan hukumnya. Toleransi dan pemahaman yang luas adalah kunci dalam menyikapi perbedaan pendapat ini. Oke, mungkin itu kesimpulan yang bisa kami sampaikan. Mungkin dari semua peserta yang tergabung di forum Turos Corner edisi pertama ini, ada yang perlu ditanyakan. Kami terima 3 pertanyaan awal. Untuk yang mau bertanya silahkan raise hand. Nanti kami panggil namanya. Ada satu dari Sobat Samrotul Fuada. Mungkin ada lagi dari yang lain? Atau hanya satu ini yang bertanya, yang lain sudah? Oke, tambah lagi Fahmi Misbah. Mungkin satu lagi dari teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Gus Faurok Sabat barusan. Oh, sudah cukup? 2 saja? Oke, ada 3. Ada Hilman 22. Baik, mungkin yang lain nanti dulu ya. Ini saya panggil satu persatu. Silahkan sebutkan nama dan juga asal kota panjenengan. Memperkenalkan diri, terus kemudian apa yang ingin ditanyakan dari materi yang sudah disampaikan oleh Gus Faurok. Mungkin bisa diawali oleh Sobat Samrotul Fuada. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya Samrotul Fuada, asalnya dari Sidoarjo. Mungkin yang perlu saya tanyakan, niku seperti ini kan, tadi kan musik itu bisa sebagai wasilah dakwah. Nah, sekarang itu kan banyak dakwah yang dakwah sholawat yang berkolaborasi dengan musik. Yang mana ketika majelis itu dimulai, akhirnya mungkin karena saking asiknya musik itu tadi, beberapa jamaah itu kemudian melalaikan sholawat yang kemudian joget-joget seperti itu, ngapunten, kayak joget-joget lah seperti itu. Nah, menurut pandangannya Gus Faurok pripun menanggapi hal seperti itu? Apakah masih tetap bisa dikatakan dakwah atau boten, atau ada solusi yang lain?
Kan seperti itu kan menghilangkan muru'ah menurut orang-orang luar, seperti itu. Terima kasih. Cukup ya? Oke. Oke. Terima kasih. Yang kedua dari Sobat Fahmi Misbah, silahkan. Baik, langsung bertanya. Mohon perkenalkan diri dulu ya. Oh, Dari mana? perkenalkan, nama saya Fahmi Misbahudin dari Moragister UIN Wali Songo Semarang, alamat asal Garut, Jawa Barat. Pertanyaannya satu, yaitu apa sih pandangan para ulama tentang bermusik di dalam masjid? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya dari Hilman, Sobat Hilman 22 nih. Silahkan perkenalkan diri terus kemudian pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Zidni Hilman dari Jawa Tengah. Ini badhe tanglet mau bertanya. Kan zaman sekarang itu banyak konser-konser gitu ya. Atau ya sekitar kelas koyo palapa atau dan sebagainya. Terus kan kalau ada zaman sekarang itu para pemuda itu banyak konser-konser ya kayak gitulah. Itu gimana cara menanggapinya itu. Udah sekian aja. Terima kasih. Oke. Baik, ada 3 pertanyaan Gus Woro. Kami sampaikan. Ini yang pertama, pertanyaan yang pertama dari Sobat Samrotul Fuada yang menanyakan bahwa di era sekarang ini banyak sekali majelis-majelis yang diadakan. Ini diiringi oleh sholawat-sholawat, Gus. Diiringi oleh ya majelisan-majelisan yang viral-viral itu kan banyak sekali. Nah, kemudian masalahnya adalah dengan praktik-praktik majelisan yang seperti itu ternyata banyak ditemukan jamaah-jamaah yang terlalu fokus kepada sholawatnya, terlalu fokus kepada musiknya, melakukan esensi sholawatnya. Nah, ini apakah kalau menurut jenengan masih termasuk ke dalam ranah esensi dakwah itu sendiri atau sudah keluar dari koridor itu sendiri, Gus? Mungkin dijawab terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Yang viral itu kan sholawat iku ya Gus ya. iku. Baik. Menari, rokes kalau dalam bahasa Arabnya. Itu ada 2 dalam sudut pandang fikih rokes itu. Ada rokes yang ijbari, ada rokes yang ikhtiari. Rokes ijbari itu adalah tarian yang tidak bisa ditahan. Begitu dia mendengarkan lantunan musik, mendengarkan lirik-lirik syair, dia meresapi lirik itu, dan dia senang, bahagia. Kemudian secara spontan, dia akan menari-nari, rokes. Dalam istilah tasawuf ini disebut dengan wajdu, atau ekstase. Jadi orang-orang sufi itu ketika mendengarkan lirik-lirik yang membangkitkan jiwa spiritual mereka, misalnya seperti Jalaluddin Ar-Rumi, dikenal dengan tarian Ruminya itu, yang muter-muter. Itu di dalam Hazanah Tasawuf dikenal dengan tarian wajdu. Jadi rokes wajdu. Tarian yang memang betul-betul spontan karena kegembiraan spiritual yang mereka rasakan. Dan menurut Hazanah Tasawuf, orang seperti ini tidak bisa dihukumi. Orang bahagia yang seperti ini tidak bisa hukumi. Karena mungkin saking rindunya kepada Kanjeng Nabi, begitu mendengar Kanjeng Nabi Muhammad SAW disebut, saking bahagianya sehingga tidak terkontrol. Mereka itu menari-nari sesuai dengan kegembiraan yang mereka rasakan seperti itu. Kebahagiaan spiritual yang mereka temukan ketika mendengarkan lirik-lirik yang mengajak mencintai kepada Kanjeng Nabi. Nah, persoalannya apakah orang-orang yang ada di majelis sholawat itu memang seperti ini? Memang wajdu seperti ini? Gara-gara liriknya apa gara-gara gendangnya itu? Nah, ini yang
yang mahallun nadhar di sini. Nah, maka kita pembahasannya masuk kepada rokes ikhtiyari. Rokes ikhtiyari. Jadi tarian yang memang karena kemauannya sendiri. Ada musik kemudian dia suka, dia menari dengan tarian yang ia buat sendiri. Nah, ini menurut para ulama dibatasi dengan apakah tarian itu pantas atau tidak. Kepada kepantasan. Karena pernah Kanjeng Nabi itu suatu ketika Aisyah di dalam buku trilogi musik bisa dicek, ini juga dibahas. Di sana disampaikan terkait dengan tarian ketika sholawatan, itu ada satu hadis yang dikutip, Aisyah taqala ja'a habasyun yazfinuna fi yaumi 'idin fil masjidi. Fada'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fawada'tu ra'si ala mankibihi. Faja'altu anduru ila la'ibihim hatta kuntu ana allati ansorifu anin nadur ilaihim. Jadi orang-orang Habasyah, orang Ethiopia, itu datang berbondong-bondong ke masjid di waktu hari raya. Mereka kemudian menari-nari di dalam masjid. Yazfinuna, menari-nari zafen di dalam masjid. Dan ada Nabi, di masjid itu ada Nabi. Jadi di depan Nabi menari zafen sambil memuji-muji Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi memanggil Sayyidah Aisyah. Lalu Sayyidah Aisyah meletakkan kepalanya di bahu Kanjeng Nabi dan Sayyidah Aisyah menonton tarian-tarian orang Habasyah itu. Nah, dari hadis ini para ulama istimbatul ahkam. Oh, kalau begitu menari yang tidak sampai melampaui kepantasan, tidak sampai mengurangi muru'ah, harga diri, itu hukumnya diperbolehkan. Seperti tari zafen. Ya, yang jadi persoalan itu ketika tariannya itu berlebihan. Kita bisa menilai sendirilah mana kira-kira tarian itu yang pantas ketika majelis sholawatan dan mana yang tidak. Saya kira kita bisa menilai sendiri mana yang patut dan mana yang tidak. Mana yang mukhilun bil muru'ah dan mana yang tidak. Kalau seperti tari zafen, biasanya para habaib ketika jafenan itu kan standar kan, layak kan, wajar. Ketika diiringi dengan sholawatan-sholawatan, gambus, kemudian mereka menari zafen, itu seperti orang-orang Habasyah ini. Bahkan orang Habasyah ini di depan Kanjeng Nabi menarinya itu. Nah, tapi kalau mukhilun bil muru'ah, misalnya bokongnya dijoget-jogetkan, tidak pantas, tidak sesuai dengan lantunan sholawat, lah ini yang menjadi persoalan. Saya kira kita sendiri bisa menilai mana tarian-tarian yang masih dalam hal kesopanan dan mana yang tidak. Saya kira itu Gus yang bisa saya jawab Gus. Baik, oke. Untuk pertanyaan yang kedua, ini dari Fahmi Misbah. Pertanyaannya singkat Gus, tapi lumayan menohok. Apa pandangan ulama menurut panjenengan dari pandangan para ulama ini tentang bermusik di masjid Gus? Ini bagaimana hukumnya? Ya, pertama yang harus terpenuhi adalah fiqhul ahkamnya dulu tadi itu. Bahwa fiqhul ahkam yang sudah saya sampaikan itu kholin anil muharramat dan seterusnya itu harus terpenuhi. Nah, kemudian memang ada momen-momen tertentu yang mana dianjurkan kita itu justru bermusik di dalam masjid. Misalnya disampaikan di dalam hadis Kanjeng Nabi ketika beliau menyuruh seseorang yang melakukan pernikahan untuk dilakukan di masjid dan menabuh rebana di masjid. Dia mengatakan, Kanjeng Nabi di dalam satu hadis menyatakan, a'linu hadan nikah waj'aluhu fil masajid wadribu alaihi duf. Jadi iklankanlah atau siarkanlah pernikahan ini. Laksanakanlah di dalam masjid dan tabuhlah rebana. Kanjeng Nabi memerintah kita itu ketika melakukan nikah itu di masjid, kemudian diiringi dengan rebana. Nah, tentu rebana ini termasuk alat musik yang tidak haram, alat musik yang halal, yang tidak menyebabkan dampak-dampak yang negatif. Maka selama alat musik itu layak atau dihalalkan di dalam syariat, maka tergantung momennya, Gus. Kalau momennya memang pernikahan atau majelis maulid, tidak masalah. Tapi kalau momennya itu hiburan, nah cuma hiburan saja, lah ini yang tidak layak. Oleh karena itu sebagian kiai-kiai kita, misalnya di Pasuruan itu ada
kiai dan habaib yang memilah kalau akad nikah dilakukan di masjid, tapi rebananya itu ditabuh di luar masjid. Rebananya ditabuh di luar masjid. Ada yang seperti itu. Kenapa? Karena ini untuk mengantisipasi masyarakat kebablasan. Untuk suwe-suwe orkesan udah di masjid, nah, tambah bahaya ini. Nah, antisipasif atau kalau dalam fikih itu dikenal dengan sadud dari'ah. Jadi membuntu hal-hal yang menyebabkan perlakuan-perlakuan yang kebablasan. Maka dipilah akad nikahnya ada di masjid, kegiatan keagamanya ada di masjid, tapi hiburannya itu di luar masjid. Musiknya ditaruh di luar masjid. Tapi sebetulnya hukum asalnya ada masalah. Karena memang di dalam momen-momen tertentu itu Kanjeng Nabi memerintahkan kita itu justru menabur rebana dan menyiarkan nikah ketika ada di masjid. Saya kira gitu, Gus. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, nanti kalau misalkan Gus Fauruk ngersakne atau menghendaki untuk penambahan pertanyaan, ya kami dari moderator berani untuk menambah sesi tanya jawab. Tapi kalau Gus Fauruk sudah tidak berkenan, ya mohon maaf, mungkin bisa disambung lain waktu. Ini untuk pertanyaan yang ketiga dari Zidni Hilman. Gus, sekarang itu kan marak ya, ada konser-konser, banyak sekali band-band musik yang melakukan konser-konser itu. Nah, bagaimana untuk anak-anak muda sekarang itu, orang-orang, bagaimana kalau mengikuti konser-konser itu, apakah diperbolehkan, Gus? Atau bagaimana sebenarnya pandangan hukum melihat kalau misalkan saya ini ya berangkat konser Iwan Fals atau Denny Caknan atau apa yang lain misalkan Bernadia atau yang lain, itu bagaimana, Gus? Apakah ada pandangan tersendiri tentang konser-konser musik itu? Ini soal kasuistik, Gus. Jadi sudah tidak bisa dijawab secara general karena konser itu banyak sekali macamnya. Mulai dari konser Islami sampai konser yang kafiri, sekarang itu ada semua opsinya ya. Alternatifnya ada semua. Mulai dari Bernadia sampai Berhabib Syekh itu ada semua kan sekarang ini. Nah, sehingga kasuistik. Ya, betul, Maka betul. apabila konser-konser itu sesuai dengan batasan-batasan yang ada di Fiqhul Ahkam tadi, ya tidak masalah. Yang tadi saya sampaikan pendapatnya Imam Ghazali, pendapatnya Abdul Ghani An-Nabulsi, itu kan sudah memberikan rambu-rambu. Sudah memberikan batasan-batasan. Selama batasan-batasan itu terpenuhi, tidak dilanggar, tidak masalah nonton konser. Lah baru kalau keluar dari batasan-batasan itu, lah inilah musik yang diharamkan oleh para ulama. Karena sudah tidak menganggap musik itu sebagai keindahan, tetapi musik disalahgunakan sebagai hiburan belaka dan untuk memenuhi syahwat duniawi saja. Dan ini yang diharamkan oleh para ulama. Dan kiai-kiai kita itu saking bijaksananya, bahkan ada yang meskipun beliau tahu ya, ada kaul-kaul yang mengharam, ada kaul-kaul yang menghalalkan. Kiai-kiai kita itu kalau ke santri-santrinya, coba jenengan berani nggak? Yai izin nonton konser. Terus konser Iwan Fals wes yang aman-aman. Tidak ada muharramatnya misalnya wes. Tidak mungkin berani jenengan izin ke kiainya nonton konser Iwan Fals misalnya. Kenapa? Karena kiai-kiai kita itu bukan kok anti musik, bukan. Kiai-kiai kita itu irsyad, bukan ifta. Bukan menggunakan pendekatan fiqhul ahkam, tetapi lebih kepada irsyadiyat. Sebagaimana kita ketika di pesantren tidak boleh menggunakan HP, tidak boleh keluyuran. Begitu juga kiai-kiai itu melarang anak-anak santri memainkan musik, dilarang memainkan gitar, tidak boleh menyetel musik-musik digital. Lah itu bukan dikarenakan beliau-beliau tidak paham terkait dengan fikul ahkam, tetapi lebih kepada irsyad, memberi petunjuk. Karena santri-santri ini kalau dibolehkan nonton konser, wah ini kebablasan nanti ini. Bisa-bisa nanti nyaingi Bernadia ini, bisa-bisa nanti nyaingi Denny Caknan nih. Lah itu yang dikhawatirkan para kiai kita. Ala kulli hal tergantung individu kita. Selama kita memang memainkan musik dengan naluri fitrah kita, tentu kita akan menikmati musik itu dengan penuh keindahan dan jauh dari unsur-unsur syahwat.
unsur-unsur yang mendorong kita melakukan kemaksiatan. Saya kira itu, Gus. Oke, ya mungkin dari 3 pertanyaan tadi dari para penanya sepertinya sudah terjawab. Ngapunten Gus Forok, ini jenengan masih menghendaki untuk penambahan pertanyaan atau sudah dicukupkan saja? Monggo, monggo. Adif kalmayit, Gus. Saya Oke. sebagai tamu wis manut ae sama. Oke. Monggo. Oke, karena waktu masih menunjukkan 21.47, mungkin kami akan menerima 2 pertanyaan tambahan. Silahkan Resen. Oh, ini sudah ada ya dari Adnan Al-Yamani dan Saudara Afan. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain bisa disampaikan ke grup. Jadi kita punya grup, Gus. Nanti insya Allah di grup itu isinya diskusi. Kalau misalkan jenengan minat untuk gabung ke grup forum kita, bisa beri saya nanti. Oke, pertanyaan yang pertama dari Adnan Al-Yamani mungkin bisa disampaikan nama dan juga asalnya, Mas Adnan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gus, saya Adnan dari Mahatali Situbondo. Kebetulan mau ngaku temennya Gus Yusuf, takut gak diaku, jadinya gak mau ngaku Gus. Nah, alhamdulillah ya Kadif. saya tahu. Kadif kita, Gus. Jadi ini di divisi kesandrian, kadifnya beliau. Ya, silahkan langsung pertanyaannya bagaimana, Mas Adnan? Jadi sebenarnya waktu. kalau dibilang saya sebenarnya sudah kenal Gus Forok ini sebelum ketemu. Karena sudah tahu dengan karya-karyanya. Hanya saja mohon maaf Gus, agak pertanyaan tidak penting sejak awal. Saya mau beli bukunya lewat mana ya Gus? Atau bisa dikirim atau bisa apalah gitu. Entah mungkin seenggaknya penanya-penanya ini dapat reward gratis, mungkin boleh juga, saya sangat bersenang hati menerima Gus. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya sejak awal saya ketika tahu anggapnya mendalami tentang fikih gitu rada kaget. Hal sesantai musik saja bisa dihukumi segawat itu. Musik haram, musik ya anggapnya hukum musik sampai haram itu gawat kalau menurut saya. Karena musik itu kegiatan yang harusnya sesantai itu. Tapi kalau mau semua fi'lul mukallaf ini mau dihukumi, maka mau tidak mau kan berarti. Tapi kalau menurut jenengan ini Gus, anggapnya ini rokok saja kalau kita mau kobil dengan masalah yang lain. Rokok saja kalau sampai kecanduan itu yang awalnya haram kita turunkan ke makruh, bisa saja mubah karena masih hilang. Nah kalau dengarkan musik ini, kalau kita lihat keharamannya kan karena berbuat maksiat atau meninggalkan kewajiban. Nih zaman sekarang mungkin ya mohon maaf, zaman-zaman milenial ini nggak denger musik pun nggak akan ibadah semisal. Jadinya dengernya musik itu nggak meninggalkan ibadah, karena nggak denger musik pun nggak akan ibadah semisal. Jangan dengarkan musik nanti nggak baca Al-Quran. Nggak dengarkan musik juga nggak baca Al-Quran. Misal. Nah itu kalau menurut jenengan sendiri, anggap nih kalau jenengan tadi memaparkan pendapat ulama, saya mau dengar dari Gus Forok sendiri. Apakah hukumnya itu bisa saja boleh secara mutlak gitu? Asalkan ya tidak se-ekstrim sampai meninggalkan sholat gitu. Nah, gitu. Karena kalau mau diarahkan ke meninggalkan baca Al-Quran atau ikut kajian, ini orang nggak dengarkan musik juga nggak kesana juga gitu. Jadinya kita paling ekstrim lah, nggak ninggalkan sholat. Nah kalau selain nggak ninggalkan sholat, oke lah boleh secara mutlak. Bisa nggak guys kalau gitu? Mungkin hanya itu pertanyaan saya, dan yang paling serius adalah mendapatkan buku gratis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang kedua dari Saudara Afan, mungkin bisa disampaikan pertanyaannya. Lebih dahulu memperkenalkan diri dan kota asalnya. Silakan. Cek, bisa didengar suaranya? Ya, terdengar dengan jelas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan, saya dari Wonosobo.
Ini mungkin forum pertama saya untuk ikut Turoj karena emang yang pertama dan mungkin akan ada lanjutannya. Terkait hal musik ini saya sangat tertarik karena dapat ajakan untuk mengikuti diskusi. Yang ingin saya tanyakan sebelumnya, kalau saya memahami musik itu dari segi Islamnya, ada musik yang diislamkan dan ada Islam yang dimusikkan. Contoh kalau misal Islam dimusikkan, mungkin tadi yang Gus Faurok jelaskan itu seperti Kanjeng Nabi, napuh, hadroh, dan lain-lain segala macamnya, itu mungkin salah satu musik yang diislamkan. Dalam artian, ya hadroh menjadinya alat musik yang halal. Enggak memungkinkan. Mungkin kalau semisal Kanjeng Nabi itu tinggal di Jawa, mungkin kalau misal tinggal di Jawa, mungkin bisa saja. Salah satu alat musik yang dihalalkan itu adalah gendang atau ternyata gamelan. Gitu. Mungkin itu secara Islam yang dimusikkan. Kalau misal musik yang diislamkan, saya kira mungkin banyak sekali dari alat-alat kontemporer yang akhirnya menjadi bagian-bagian dari syiar mungkin atau dakwah dan lain sebagainya. Terkait dengan hal ini, saya ingin menanyakan kepada Gus Faurok mungkin terkait ini. Apabila suatu musik, kalau tadi itu kita membahas tentang banyaknya hukum itu masalah mubah dan mungkin mentok-mentok disunah dan bahkan tadi ada yang bilang kalau ada yang wajib. Tapi saya itu yang ingin saya tanyakan terkait dengan musik ini yang apabila kita kaitkan dengan hal yang sifatnya itu adalah wajib. Contoh semisal adzan dahulu itu adalah suatu seruan untuk kita melaksanakan sholat. Tapi seiring berjalannya waktu sampai sekarang bahkan ada lomba adzan. Dalam artian itu kayak kita adzan itu seakan-akan menjadi salah satu poin seorang orang untuk gimana orang adzan biar suara yang paling bagus dia yang menang. Dalam artian ini kaitannya adzan itu nanti bisa kaitannya dengan ibadah sholat yang wajib. Nah, terkait dengan musik yang diislamkan ini, kira-kira ada nggak sih batasan-batasan tertentu? Contoh, kalau semisal orang untuk bermusik hanya untuk sampai di sunnah, seperti sholawatan dan lain sebagainya, itu bagaimana? Terlanjut kepada musik yang kaitannya dengan ibadah yang wajib gitu. Seperti ya contoh sholat itu tadi dan mungkin ada ibadah wajib yang lainnya. Nah, saya ingin mohon maaf nih mengenai hal itu saya ingin mengetahui pandangan mungkin dari teman-teman juga. Mungkin kurang lebihnya demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada dua penanya lagi, Gus Faurok. Yang pertama dari Mas Adnan Al-Yamani, Kadif Kesantrian Muragister Nasional. Pertanyaan yang pertama, yang ini penting-penting nggak penting, saya rasa ini ya nggak tahu ya, nanti jenengan mau jawab silahkan, nggak silahkan. Yang pertama adalah, beli bukunya di mana Gus, trilogi musik itu? Dan apakah ada potensi peserta Turos Corner edisi 1 ini mendapatkan buku gratis dari jenengan? Nah, itu pertanyaannya. Terus kemudian yang kedua adalah, apakah tadi kan penjenengan membahas tentang hukum musik secara rinci, mulai dari haram, mubah, bahkan ada yang wajib, ada yang haram secara mutlak, ada yang halal secara keras. Nah, ini apakah ada potensi yang menjadikan musik ini, melihat konteks sekarang, ini tidak bermusik pun, tidak mendengarkan musik pun ya orang sholatnya ini kadang ya ada yang ketinggalan. Orang kalau misalkan nggak dengar musik pun kadang-kadang ada yang nggak baca Al-Quran juga. Bukan karena musik meninggalkan hal yang sifatnya ya, tapi bukan karena bagus. Ini mungkin apakah ada potensi bahwa musik ini akhirnya melihat konteks pada zaman sekarang, beragamnya umat Nabi yang seperti ini, apakah ada potensi bahwa musik ini bisa berhukum halal atau mubah secara mutlak? Mungkin bisa dijawab. Ya baik, pertanyaannya Mas Adnan ini pertanyaan yang bersifat intimidasi gitu ya, intimidatif. Memang makom-makomnya ulama itu macam-macam Mas Adnan. Ada seperti Ibnu Abbas itu. Ibnu Abbas itu kalau ngaji itu santri-santrinya itu justru diberi sangu. Jadi ayo sini ngaji ke saya, tak kasih sangu.
Itu Ibnu Abbas. Tapi ada juga seperti Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal itu kalau beliau mengalami kesulitan ekonomi, itu beliau ya menjual kitab-kitab yang beliau tulis kepada para santrinya. Dijual. Kitabnya itu dijual. Nah, sepertinya saya tidak mampu mengikuti makomnya Ibnu Abbas, dan saya makomnya hanya makom Ahmad bin Hambal itu, Mas Adnan. Lah nggak tahu kalau Gus Yusuf ya. Kalau Gus Yusuf ini kayaknya makomnya Ibnu Abbas. Jadi santri-santri yang ngaji ke beliau itu berat, termasuk berat. di buku-buku gratis itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, baik. Kemudian terkait dengan taghayyurul ahkam bi taghayyurul azmina wal amkin, apakah kemudian musik itu tidak ada khilaf, artinya boleh secara mutlak? Begini, di dalam fikih itu ketika selama persoalan itu mukhtalaf atau fi majalil ijtihad, masih di dalam area ijtihadi, maka akan berpotensi besar mengalami perkhilafan di kalangan ulama. Para ulama ketika sudah melakukan ijtihad, maka produk hukum yang dihasilkan kita kenal dengan istilah fakta hukum. Misalnya rokok itu khilaf. Ada yang mengatakan haram, makruh, mubah. Ini fakta hukum ini. Ada fakta hukum. Misalnya begini, perbudakan. Perbudakan itu zaman dahulu ada perbudakan. Islam mengakui perbudakan ada. Tetapi dengan penghormatan kepada kemanusiaannya tetap. Lah zaman sekarang apakah kemudian perbudakan itu dihapus oleh Islam? Misalnya begitu. Maka kita tidak bisa menjawab, ya dihapus secara mutlak. Dengan menafikan fakta hukum yang ada. Islam tetap mengakui ada perbudakan. Itu fakta hukum. Tetapi penerapannya bagaimana yang maslahat? Ini syai'un akhar. Jadi ada fakta hukum, ada tadbiqul hukmi, ada penerapan hukum. Oke. Sama juga dengan persoalan musik. Persoalan musik, persoalan yang fi majalil ijtihad, di dalam ruang ijtihadnya para ulama. Kemudian berpotensi terjadi perkhilafan para ulama, dan para ulama sudah melakukan ijtihadnya masing-masing. Maka produk hukum yang dikeluarkan oleh para ulama ini itu sudah menjadi fakta hukum. Ibnu Hajar, Ar-Romli, mayoritas mazhab Syafi'iyah mengharamkan musik, alat-alat musik tertentu. Ya sudah, itu fakta hukum. Itu fakta hukum yang harus kita terima. Tetapi ada alternatif. Ada ijtihad ulama yang lain yang menyatakan bahwa musik itu halal. Dia tergantung dampaknya, bukan tergantung pada alatnya. Nah, maka ini alternatif pendapat. Kita kenal dalam konsep ikhtilaful ummah rahmatun. Maka umat ini mempunyai opsi. Kalau memang orang itu keberatan dengan musik, dia tidak suka musik, bisa mengganggu hafalan Qur'annya, bisa mengganggu konsentrasinya, ada alternatif ikut pendapat yang haram. Dan dia masih tercatat sebagai orang yang mengamalkan Islam dengan baik. Ada orang yang suka musik misalnya, dia bermusik, hobi musik. Ada ulama yang menghalalkan, ada alternatif. Dan dia ketika bermusik sesuai dengan batas-batas yang disampaikan oleh ulama al-muhallilun, maka dia termasuk orang yang mengamalkan Islamnya dengan baik. Karena tetap berdasarkan kepada ijtihadnya para ulama. Yang satu muharrimun ada tendensinya. Yang satunya yang muhallilun ada tendensinya. Semuanya itu dalam rangka menjalankan agama Islam dengan baik. Saya kira dua-duanya ini sudah mengamalkan agama Islam dengan baik. Oleh karena itu Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ketika menyikapi perbedaan para ulama di dalam kitab Al-Mizan Al-Kubra itu, beliau kemudian tidak menyimpulkan dan mengkompromikan semua pendapat itu menjadi satu. Tidak. Tetapi beliau memilah. Ada perbedaan pendapat dengan standar martabai takhfif wa tasydid. Qaul yang berat ini memang untuk orang-orang yang layak
untuk orang-orang yang mampu. Qaul yang ringan ala martabi takhfif untuk orang-orang yang belum mampu menjalankan qaul yang berat. Misalnya di dalam persoalan misalnya di dalam persoalan wudhu misalnya. Ada orang was-was wudhu misalnya. Menurut madhab Syafi'i wudhu itu wajib niat. Menurut madhab Hanafi tidak wajib. Maka orang yang begitu juga sholat. Menurut madhab Syafi'i sholat itu wajib niat. Usolli fardhu dzuri diniatkan di dalam hati. Menurut madhab Hanafi tidak. Maka bagi orang yang kuat niat diucapkan di dalam hati, ya ikut madhab Syafi'i. Tapi bagi orang yang was-was, dia tidak bisa niat was-was terus. Jadi takbirnya itu sampai 15 kali kadang. Bahkan tangannya sampai dimuter-muterkan. Ya ada alternatif, yaitu ikut pendapatnya madhab Hanafi. Lah itulah arti ikhtilaful ummah rahmatun. Jadi perbedaan pendapatnya para ulama itu rahmat. Kalau jenengan memutlakkan, maka kita tidak bisa mentoleransi orang-orang yang tidak suka dengan musik, karena manusia itu kan macam-macam. Ada yang memang anti musik, berisik sama musik itu. Berisik sama alat gitar itu benci. Ada orang yang seperti itu dan itu banyak sekali. Nah, mungkin Mas Adnan ini termasuk orang-orang yang circle-nya itu suka dengan musik. Sehingga ingin semua orang itu ada di circle-nya Mas Adnan. Semuanya itu ingin condong memperbolehkan musik. Nah, saya kira kalau mindset-nya seperti ini, maka tidak rahmat. Itu hanya menawarkan satu saja. Dan itu bukan tawaran kalau satu, paksaan. Tetapi kalau ada banyak alternatif, ini namanya kan tawaran. Dan ketika banyak alternatif, inilah implementasi nilai rahmat. Nilai kasih sayang agama Islam kepada umatnya. Jadi inilah makna laisa alaikum fid dini min haraj, bahwa di dalam agama ini tidak ada haraj, tidak ada kesulitan sama sekali. Kalau kita menjalaninya sulit, berarti itu bukan berdasarkan fitrah kita, tetapi karena dorongan nafsu. Saya kira itu, Gus, untuk pertanyaan pertama, Gus. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang kedua, ini dari Sobat Afan. Ini pertanyaannya tadi cukup panjang latar belakangnya, tapi pada intinya yang bisa kami simpulkan, pertanyaannya adalah melihat pada masa sekarang, musik ini banyak yang diislamisasi, Gus. Bahkan contohlah seperti azan, yang dulunya qasdu azan itu adalah untuk mengingatkan waktu sholat sudah masuk. Sekarang ini banyak perlombaan azan. Kemudian atau mungkin ada standarisasi azan. Jadi yang suaranya bagus baru boleh azan. Atau dengan kasus-kasus yang lain. Nah, mungkin untuk islamisasi musik yang semacam ini atau musik yang diislamkan dalam konteks yang lain tadi disampaikan, ini apakah ada batasan-batasannya? Ini mungkin bisa dijawab, atau kalau panjenengan butuh penjelasan lebih lanjut dari penanya, mungkin bisa dijelaskan. Apa sudah cukup jelas pertanyaannya? Bisa saya tangkap. Okay. Intinya sebatas mana kreasi kita di dalam bermusik yang Islami, begitu ya? Oke, baik. Apakah semua hal kemudian bisa dimusikkan? Misalnya kita sholat, Fatihahnya kita musikkan, begitu ya? Oke. Jadi yang saya pahami, ibadah itu kan ada ibadah mahdo, ada ibadah ghairu mahdo. Ibadah mahdo itu ibadah yang murni, seperti sholat itu ibadah mahdo. Sholat duhur 4 rakaat, ya sudah 4 rakaat ibadah mahdo, tidak bisa kita kreasi. Kemudian bacaan Fatihah ya seperti itu, tidak bisa kreasi. Kemudian adzan juga termasuk ibadah mahdo. Ibadah mahdo itu yang langsung diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Maka adzan ya seperti itu, tidak bisa ditambah-tambahi. Mungkin nadanya saja yang bisa kita kreasi. Tetapi kalau lafadznya sudah bagus seperti itu ibadah mahdo. Atau kalau dalam fikih itu adalah hal yang ta'abbudi, hal yang disyariatkan yang bersifat doktrin, ta'abbudi. Maka tidak bisa kita kreasikan. Sholat misalnya kita kreasikan bagaimana kalau 3 rakaat saja ya, atau 2 rakaat saja misalnya. Karena ini banyak para petani yang di sawah misalnya, nggak bisa. Atau adzan, misalnya untuk ahli yang musik silakan adzan dengan nada-nada bernadia misalnya, nggak bisa. Karena itu ibadah mahdo, tidak bisa kita kreasikan. Tetapi kalau untuk ibadah-ibadah ghairu mahdo,
ibadah-ibadah yang tidak diajarkan oleh Kanjeng Nabi, maka prinsipnya adalah dikreasikan secara bebas selama tidak melanggar aturan-aturan syariat yang universal. Misalnya kita mengadakan majelis maulid, kita sholawatan. Sholawatan itu kan macam-macam lagunya kan. Nah, itu dulu di zaman Nabi nggak ada. Kanjeng Nabi itu hanya memerintahkan sholawat. Tapi lagunya bagaimana? Bebas, sesuai dengan kreasi umat Islam. Nah, maka selama kreasi ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak bertentangan dengan hal-hal yang haram, tidak melampaui batas-batas, maka hukumnya boleh. Nah, ini yang disebut dengan bid'atun hasanah, kreasi yang positif. Bukan bid'atun madmumah, bukan kreasi yang negatif. Oleh karena itu lagu-lagu sholawatan, qasidah burdah, lagu Tola al-Badru, sholawat badar, dan seterusnya. Nah, itu semua adalah kreasi para kiai-kiai kita yang arif, agar supaya umat ini tertarik dengan sholawatan, sehingga dilakukan. Dan lagu-lagunya sesuai dengan standar kepatutan, dengan kelayakan sholawatan itu. Nah, yang sekarang itu kan yang bermasalah ketika sholawatan dijadikan seperti lagu koplo. Sholawatan diiringi musik-musik jedak-jeduk. Nah, ini kan tentu kreasi yang tidak layak. Dengan memuji-muji Nabi kok identik dengan musik-musik yang jedak-jeduk di diskotik itu. Nah, ini yang saya kira yang perlu dipahami bagi para seniman atau kreator-kreator musik yang ingin mengislamkan musik. Saya kira seperti itu, Bos. Oke, baiklah. Sepertinya waktu sudah menunjukkan jam 22.08. Ini sepertinya sudah cukup. Alhamdulillah, Gus. Terima kasih banyak atas materi panjenengan yang luar biasa, bermanfaat. Mungkin lain waktu panjenengan bisa menambahkan kajian lagi dengan pembahasan yang lain di Turos Corner edisi-edisi setelahnya. Dan kami minta doanya juga kepada panjenengan supaya forum Turos Corner ini bisa mudawamah, bisa tetap ada, tetap berlanjut, dan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Baik, untuk teman-teman, sebelum kami akhiri, kami dari moderator ingin meminta partisipasi para peserta semuanya untuk open kamera terlebih dahulu. Kita melakukan foto bersama, kemudian kita tutup dengan doa. Untuk teman-teman bisa untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu, supaya melakukan screenshot sebagai dokumentasi. Saya hitung dengan hitungan ketiga. Untuk yang bertugas silahkan screenshot. Yang belum on cam silahkan on cam terlebih dahulu untuk teman-teman. Sebentar. Oke, dan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, alhamdulillah Turos Corner pada malam hari ini edisi pertama sudah terlaksana dengan baik. Saya sebagai kalian semua yang mau berpartisipasi dalam forum ini, dan kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir, entah salah ucap ataupun salah fasilitas yang kami berikan kepada para peserta semuanya. Oh iya, dan jangan lupa untuk dari para peserta yang mengikuti acara Turos Corner pada malam hari ini untuk mengisi presensi melalui tautan yang ada di chat Google Meet ini, atau bisa nanti mengecek tautan yang ada di grup Turos Corner. Baik, mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mewakili dari panitia Turos Corner edisi 1 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber dan juga semua peserta. Kita akhiri,
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.